pujian ini dari awal. Dan saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan Yesus kemuliaan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu. Pujimu. Menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Yesus, kami datang untuk menyembahmu, kami datang untuk menaikkan puji-pujian kami. Kami datang bawa pujian kami Tuhan. Kami datang untuk menaikkan setiap rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu Yesus. Pagi ini kami Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami kepada-Mu. Kami datang untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu setiap hidup kami, setiap hari dan setiap musim hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Karena Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus.
kasih atas anugerah-Mu pada hidup kami Tuhan. Minggu ini kami sudah melaluinya dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Hari ini kembali kami datang Tuhan untuk menaikkan puji dan penyembahan kami Tuhan kepadamu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah Tuhan, kami siap untuk meninggikan Engkau hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah ini. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat tetap tinggal bangkit berdiri, kita masih mau menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Amin. Tertandingi, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Katakan sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh tak ada tandingnya Tuhan. Tak siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh Musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi, tak tertandingi, tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Semua yang masih mau memuji Allah yang ajaib, kita mau angkat satu lagu. Dengarkanlah suara nabi ini.
penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita menyanyikan biarlah rohmu. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau Allah kami yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami Yesus. Tak kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu. Tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang
kami penuh dengan dosa dan kesalahan Bapa. Namun Kau Allah yang baik Yesus. Kau sungguh baik. Kau menghapus dan menyucikan dosa kami Tuhan. Terima kasih. Bahkan Kau melupakan kesalahan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, ku sembah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar, Allah yang kami tinggikan dan muliakan sekarang dan selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya nama-Mu boleh ditinggikan dan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, kiranya Tuhan apa yang disampaikan boleh menjadi kebutuhan bagi jemaat dan setiap pribadi kami Tuhan. Boleh menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dan memberkati mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Bagi yang bertugas saya persilakan dan kita akan angkat lagu ini dari awal. Tetapi kau
merah seperti kermisi, Tuhan bikin putih seperti bulu domba. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan salam kasih Kristus buat kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu. Senang berjumpa saudara di hari-hari Minggu seperti ini. Itu menandakan saudara sehat, saudara kuat dan diberkati Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang hadir pagi ini mendengar khotbah saya di ibadah kedua, ada tamu dari Surabaya, saudara ya. Kita sudah mulai banyak tamu karena mubes mulai hari Selasa, saudara. Minggu-minggu depan ingat di sini ada banyak-banyak tamu yang sudah kontak ke kita, mereka mau nginep di sini, saudara. Oke, Markus 2. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima saya baca. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara, sebenarnya maksud dari 4 orang membantu orang lumpuh ini, saya percaya 4 orang ini adalah sahabat terbaik dia. Saya tahu orang 4 ini menurut saya adalah saudara terbaik dia. Artinya orang ini orang yang mau hidup saling merasakan susah dan senang sebagai seorang sahabat, bukan? Oke. Saya tahu 4 orang ini dan 1 orang lumpuh ini datang bertemu Tuhan untuk maksud apa? Ya, maksud apa tadi? Ya itu, ulang lagi. Maksudnya apa? Disembuhkan. Kalau dia lumpuh, datang sama Tuhan, maksudnya supaya dia apa? Dapat berjalan. Tapi ketika ketemu Tuhan, apakah Tuhan menyembuhkan dia? Sampai ayat 5 kita dengar bahwa ketika Tuhan bertatap muka langsung dan dia menawarkan ini. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya baca dulu ayat 6 sampai ayat 12. 2 bagian kedua. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat pun punya konsep yang sama. Persoalan pengampunan dosa bukan urusan lo, kata orang-orang Yahudi. Maka Tuhan menawarkan, kenapa pikiran Anda begitu? Tawaran Tuhan adalah begini, mana lebih mudah, mana lebih baik, mana lebih berguna mengatakan dosamu diampuni atau angkat tilammu dan berjalannya, dalam tanda kutip sembuh. Dunia memandang bahwa sembuh segala-galanya, tapi Allah memandang pengampunan dosa lebih dari segala-galanya. Pelajaran hari ini adalah, engkau mengejar apa di dunia ini? Mengejar pemulihan, kesembuhan, bagus, good, nggak masalah, no problem. Tapi engkau apa punya isi hati Tuhan? Bahwa Tuhan lebih merindukan hidup saudara adalah engkau beres dari setiap kesalahan dan dosa kita. Haleluya. Ini pelajaran hebat saudara. Mari kita bergelut
Mencari sesuatu yang menurut isi hati Tuhan dan bukan menurut isi hati para kebanyakan orang. Para ahli-ahli firman. Para manusia. Dunia ini kita kejar kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dia mau hidup kita beres dengan Tuhan. Yang gak bikin kita beres dengan Tuhan. Bukan kita miskin, bukan. Bukan kita sakit-sakitan, bukan. Engkau di sini yang sakit-sakitan. Saya mau beritahu, Tuhan mengasihimu. Kalau hidupmu beres, cara hidupmu, engkau bersih dari yang Tuhan lihat dari hidup saudara. Engkau beres. Daripada engkau sehat walafiat. Hidup tidak berkekurangan. Tapi engkau bermasalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau menyimpan sesuatu yang Tuhan gak suka di hidup saudara. Mau kejar apa di dunia ini? Kejar sesuatu yang Tuhan rindu daripada sekedar yang kebanyakan orang mau. Amin. Yo, yang percaya katakan amin dong. Haleluya. Ayat seterusnya. Ayat berapa tadi sekarang? Oke. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu, saya baca ayat 9 supaya saudara mendengar baik. Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah ampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Saudara, Markus pasal 2 kan mulai ayat-ayat perkenalan tentang Yesus kan? Karena baru pasal 2. Benar saudara, baru selesai ada murid-murid mungkin yang diundang-undang. Tapi Tuhan mulai memperkenalkan diri bahwa anak manusia pun mampu berkuasa mengampuni dosa. Ayat 11. Kepadamu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Baru persoalan apa? Kesembuhan. Baru persoalan apa? Urusan daging. Baru persoalan apa? Urusan perut. Baru persoalan apa? Urusan pakaian. Saudara, jasmani nomor 2. Nomor 1, rohani kita dipulihkan. Haleluya. Allah gak buru-buru memulihkan jasmani saudara kalau rohani belum beres dengan Tuhan. Makanya jangan cepat niat-niat jadi kaya sebelum engkau dilayakkan Tuhan. Sebelum engkau kelihatan layak di pemandangan Tuhan yang hebat. Haleluya. Oke, sekarang akhirnya apa? Ketika dosa dibereskan, ada janji kesembuhan. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub. Lalu apa Bapak Ibu? Memuliakan Allah katanya. Ini kok di ayat 11 terus. 12 mana 12? Ya ini. Saudara dengar, lihat di muka. Kenapa saya suruh tampilkan 12 ini? Ini saya mau beritahu ini. Sehingga mereka semua apa? Takjub. Lalu apa? Gitu dong. Saya ulang. Lalu apa? Ulang. Lalu apa? Saya beritahu. Mana standar engkau memuliakan Tuhan? Waktu mujizat terjadi atas orang karena sakitnya disembuhkan atau karena dosanya diampuni. Saudara pernah nonton seorang hamba Tuhan spektakuler yang cuma pegang-pegang sembuh, yang jalan? Anda nonton YouTube banyak sekali saudara. Di mana letak kemuliaan harusnya yang Tuhan terima dari kita? Tuhan mau Allah dimuliakan karena suatu pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat dari sekedar menyembuhkan orang. Apa? Dia memulihkan kehidupan rohani seseorang. Haleluya. Kalau kita hanya memuliakan, hebat Tuhan, lihat lumpuh berjalan. Ketika orang lumpuh itu gak dipulihkan secara rohani, Tuhan masih nangis loh. Kenapa? Karena yang Tuhan rindu dari orang yang lumpuh itu, dia selamat masuk surga. Bukan hanya pulih dari sakit. Ayo kita jemaat Tuhan bangun. Apa? Konsep berpikir kita, apa sih yang Tuhan rindu dari kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Jangan terlalu banyak menangis untuk engkau cepat dipulihkan ekonomi. Jangan. Tapi menangislah kalau masih ada sesuatu. Ada gap dalam hidup kita. Ada gap yang membuat Tuhan masih menahan segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengerjakan pemulihan hidup kita terlebih dahulu. Baru dia memulihkan kita secara jasmani. Orang harus memuliakan Tuhan.
Jangan hanya ketika jasmani kita dipulihkan. Tapi Tuhan harus dimuliakan ketika seseorang merasa hidupnya ini dipulihkan Tuhan. Haleluya. Terus. Maka mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, kata siapa ini? Kata orang tadi yang bilang kok menghujat Allah dia. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Tapi kenapa dia bilang dia mengampuni dosa? Yesus bilang aku anak manusia pun berkuasa mengampuni dosa. Yang terakhir, dengar, lihat ini. Yang begini belum pernah kita lihat. Saya ulang kalimat ini. Yang begini. Kalau persoalan sembuh banyak kali mereka lihat. Haleluya. Kalau hanya sekedar orang ini lumpuh, berjalan buta melihat, mereka pun pernah menyaksikannya di mana-mana. Tapi kenapa ada kalimat yang begini nih yang belum pernah kita lihat? Karena pekerjaan Tuhan gak sama dengan manusia kerjakan. Apa yang manusia kerjakan? Sebatas ditonton persoalan pemulihan yang kelihatan. Apa? Miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Apalagi saudara, sedih jadi gembira. Tapi ini yang Allah sedang lihat di hidup kita. Ada sesuatu yang gak ditonton, gak dilihat manusia. Dan seringkali ditontonkan manusia. Apa? Sebuah perubahan dalam hati kita. Maka orang bilang, wow. Yang begini nih belum pernah terjadi ketika Allah mengerjakan pemulihan. Luar dan dalam dia kerjakan seutuhnya. Haleluya. Saudara datang gereja, apa yang saudara ingin Tuhan pulihkan hidup saudara? Apa yang Tuhan ingin pulihkan hidup saudara? Hei, apa yang engkau rindukan Tuhan pulihkan hidup saudara? Saudara mungkin berpikir kalau saya mungkin mudah-mudahan 10 tahun bisa jadi kaya. Jangan kau mimpikan di gereja. Tapi ada sesuatu yang Tuhan rindukan di hidupmu. Kalau aku bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah membuat tersandung orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya ulang. Tuhan gak pernah membuat orang-orang yang berkenan di hati Tuhan tersandung hidupnya, gak pernah. Tahu gak? Dari beberapa banyak anak Isai, yang lain kan jenderal, prajurit-prajurit terlatih di bawah pengawasan Saul. Tapi ketika Tuhan bilang di keluarga itu ada seorang raja, seorang calon raja Israel. Apa yang Alkitab cerita? Allah melihat orang yang berkenan. Waktu rasul-rasul dihadapkan di mahkamah agama, di pengadilan, apa yang mereka cerita? Mereka cerita berabad-abad yang lalu. Seorang yang hanya ada di padang, di antara kambing domba, di kandang. Tapi dia berkenan ke Tuhan. Tuhan angkat dia duduk jadi orang nomor 1. Saya beritahu begini, kalau hidupmu berkenan, gak ada yang bisa menyandung saudara. Yang bisa membuat engkau tersandung. Itu intinya. Halo? Itu intinya. Maka ketika kita hidup berkenan, diampuni kesalahan kita, engkau berkenan. Engkau gak usah minta kaya. Tuhan kasih kekayaan buat saudara. Engkau kaya bukan karena engkau lebih banyak duit dari orang lain. Bukan. Karena kekayaan Tuhan itu kekayaan yang komplit. Kekayaan yang sempurna. Berkat Tuhan yang bikin kaya. Haleluya. Berkat itu jasmani rohani. Kok kurang amin? Halo? Berkat ini jasmani rohani kita terima. Sampai sini kita mengerti? Bahwa kita harus jadi orang-orang yang mengalami ini. Wow, ini belum pernah kami lihat. Kalau sekarang kau belum pernah rasa, engkau bilang sama kayak kalimat ini. Wow, aku ingin merasakan yang seperti ini Tuhan. Ketika Tuhan jamah hidup saya, Tuhan bukan hanya menjamah kulit saya, tapi Tuhan menjamah sampai ke hati saya. Haleluya. So, saya ini ingin saya lihat. Saya rasakan, saya alami sebagai orang Kristen. Saya tidak hanya ingin dipulihkan Tuhan secara jasmani. Tapi saya ingin Tuhan, engkau memulihkan saya. Apa yang di dalamnya gak pernah orang lihat di hidup saya. Amin. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya pikir ini perkara yang dahsyat. Saya pikir ini perkara yang hebat, perkara yang ajaib buat kita semua. Amin. Oke. Mari kita lihat. Bagaimana pekerjaan Allah yang tidak biasa ini terjadi. Oke.
Bagaimana pekerjaan Allah yang tidak biasanya terjadi. Oke, kita undur ke ayat 2, nggak masalah, ayat 2. Jadi ayat 1 bilang Yesus ada di rumah, satu rumah di Kapernaum. Lalu orang-orang banyak, ayat 2, orang berkerumun, datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sampai di muka pintu tidak, haleluya. Sampai di muka pintu tidak, aduh saya punya doa nanti besok di ibadah sampai di muka pintu gereja kita, aduh sampai orang, aduh ada tempat nggak di dalam, gitu, haleluya. Saudara mau kita nggak meluber nggak, saudara? Ya. Aduh, kita ngundang Yesus ya supaya orang-orang datang. Itu intinya. Kalau mereka datang cari pendeta Yusuf, mereka datang cari Papi Anto, pendeta Tertolangi. Saya rindu setiap orang yang datang sini karena berbondong-bondong mau cari Yesus. Kalau gereja kita meluber sampai ke depan, sampai jadwal kita ditambah, saya rindu orang-orang itu rindu karena mau mendengar firman, haleluya, mau mengalami Kristus. Lihat, bahkan di muka pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ayat 3. Sementara ia memberitakan firman Tuhan, ayat 3. Cepat. Aduh. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang apa? Lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Klik ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. 5. Tek. Ketika Yesus melihat iman mereka, saya ulangi. Ketika Yesus melihat iman mereka, saudara, semua yang tadi yang dikatakan orang-orang Farisi, orang ahli Taurat bilang, wow, ini semua ini nggak biasa, ini perbuatan yang nggak biasanya loh ini. Belum pernah kalian seperti ini. Itu dimulai dari mana perbuatan hebat Tuhan itu? Hei, dimulai dari mana? Ini dari ketika Tuhan melihat iman. Saudara mau lihat perbuatan Tuhan ajaib hidup saudara? Allah lihat iman saudara. Haleluya. Harus dari iman saudara. Allah membuat perkara-perkara spektakuler, hebat, dahsyat itu dimulai dari apa? Dari Allah melihat iman saudara. Masih ingat khotbah Jehovah Jireh saya kemarin? Lalu di atas gunung itu Tuhan menyediakan. Waktu Abraham mau membunuh Ishak, apa penjelasan saya? Jehovah Jireh artinya sebenarnya Allah yang melihat. Allah tidak menjadi Allah penyedia sebelum Allah melihat. Allah nggak bisa menjadi penyedia kesehatan, kesembuhan, pemulihan ketika sebelum Allah melihat sesuatu dari hidup saudara yang ingin dijadikan alasan Tuhan untuk Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup saudara. Dan apa yang ingin Tuhan lihat? Iman. Halo, apa yang ingin Tuhan lihat? Iman. Iman saudara. Kita mau melebar sedikit lebih dalam. Biar lebar tambah dalam, lebar tambah dalam. Dalam konteks ini. Ya 10 menit lagi supaya jam 9 lewat 10. 1 jam lewat 5 ibadah kita. Khotbah saya selesai situ. Lihat. Dengar ini, dengar kita semua ini. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini dengar. Ketika Yesus melihat iman. Dan yang dia lihat adalah iman siapa? Halo, yang dia lihat iman apa? Iman mereka. Beberapa kali, ulang ya. Catat iman mereka ya, bukan iman pribadi, berarti iman banyak iman mereka. Tadi di awal saya sudah dahului begini. Saya tahu 4 orang ini bukan sahabat kacangan, kecengan, sahabat biasa saja. Tapi itu saya tahu ini sahabat yang hebat, sahabat sejati dari orang ini. Benar nggak saudara? Karena mereka berusaha payah loh. Ketika bawah teman mereka lumpuh, sahabat mereka lumpuh, saudara mereka yang lumpuh, di pintu nggak bisa masuk, jendela nggak bisa, banyak orang penuh. Mereka tidak menyerah. Mereka bilang, sorry ya, saya sih mau tolong kamu. Sorry, udah maksimal nih loh, tapi nggak bisa, mana bisa masuk? Enggak. Itu sahabat yang baik itu saudara. Mereka tetap mencari solusi di tengah-tengah tidak ada solusi. Mereka naik ke atap. Ngerti nggak saudara? Kalau waktu saya khotbah gini, lalu tiba-tiba atap kita dibobol. Cuman kenapa itu sejarah? Ya kita harus lihat
bukan peta ya, benda-benda purbakala atau rumah-rumah zaman dulu itu begitu. Karena rumah orang Yahudi pada waktu itu kita seperti begini, di bawah rumah, di luar segini ada tangga untuk naik ke atap. Jadi mereka pakai alat itu, tapi satu hal mereka gampang ke atas tapi merusak atap, saudara. Dan itu kan sebuah pekerjaan yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi demi sahabat. Jadi saya bilangnya sahabat yang baik. Haleluya, sahabat yang luar biasa. Ada pesan singkat hari ini. Kalau cari sahabat, cari baik-baik, saudara. Kalau mau cari teman yang mau menangis bersama air mata, saudara. Cari teman yang mau senyum-senyum bersama dengan selebar senyum, saudara. Jangan cari sahabat yang tertawa dalam tangismu. Ya, atau menangis dalam sukamu. Kenapa dia diberkati? Dia gak senang kalau temannya diberkati, saudara. Gak boleh gitu. Sahabat yang mau menderita sama-sama, senang sama-sama, susah sama-sama. Makanya menilai sahabat itu dinilailah waktu susah. Kalau engkau susah dia datang, dia dekat, nah itu baru sahabat. Lihat Ayub, sahabat mereka datang waktu Ayub kaya raya. Waktu dia susah, miskin, semua lari. Geleng kepala dia, geleng kepala. Cari sahabat yang hebat. Saya beritahu, sahabatmu terhebat di gereja ini. Gerejamu adalah sahabatmu. Kalau gereja perlu sesuatu, engkau merasakan kebutuhan orang lain di gereja ini. Amin, saudara. Oke, harusnya ini khotbah tentang sahabat bisa dari konteks ini. Tapi saya mau cerita tentang iman mereka. Jadi dulu ini pernah saya khotbah. Waktu saya bilang iman mereka, saya hanya memandang ini iman dari 4 orang ini. Iman mereka. Tapi ketika saya belajar dan ada satu komentar tentang kata iman yang dipakai dalam ini, lalu dihubungkan dengan kata mereka, itu ternyata, saya gak usah bilang ya bahasa Yunaninya, gak usah. Ternyata iman itu adalah iman dari 4 orang ini dan 1 orang sakit ini. Haleluya. Hei. Waktu Tuhan lihat, ini apa ini? Kombinasi bukan apa? Integrasi mereka, saudara. Oh, kombinasi, saudara ya. Oh, mereka tuh berpadu di dalam kesatuan iman. Ulang. Yang Allah lihat itu kepaduan iman dalam diri mereka. Haleluya. Kenapa saya bilang begini? Mungkin orang ini beriman yang sakit. Yang lumpuh ini beriman, tapi yang menggendong dia. Kalau mereka gak beriman, sudahlah gak usah repot-repot. Masih ada tabib yang lain, bukan? Tapi karena mereka melihat Yesus penyembuh yang ajaib. Mereka beriman yang sama kepada Yesus. Mereka gak apa-apa merusak atap demi menunjukkan iman mereka. Saya tanya saudara, berapa orang di rumahmu? Ya, berapa orang di rumahmu? Iman kompilasi, benar gak kompilasi? Iman yang bersama-sama, iman yang apa? Tolong bantu kalimat J. Yang berintegrasi, yang bekerja sama dalam rumah saudara. Melahirkan mujizat yang besar. Yang dunia mau bilang, wow, yang begini belum pernah terjadi. Tapi kenapa terjadi? Karena di sana ada ayah beriman, ibu beriman, anak beriman, pembantu beriman. Saya gak bilang keselamatan masing-masing hari ini. Kita masih di dunia. Engkau gak usah serakah atau masa bodoh dengan orang-orang di sekitar saudara. Selama engkau di dunia, bekerjalah untuk satu rumahmu beriman. Makanya saya suka bilang-bilang, di gereja yang kuat, lah gereja yang rumah tangganya beriman. Di tempat ini saya selalu geleng kepala kalau ada bapak ibu datang gereja. Anak-anak melayani Tuhan. Enggak ada, rumah mereka kunci saudara. Yang jagain rumah bleki saudara. Hei, dogi yang jagain rumah. Ada situ pendeta ketemu jemaatnya di pesta. Bro, ketemu, kok kemarin gak datang gereja? Waduh, sorry gak ada yang jaga rumah. Kenapa lari jaga ke pesta datang? Yang jaga rumah dogi saudara. Kalau ke pesta bisa dogi jaga rumah, kenapa ke kebaktian?
Bukan dogi yang jaga, Anda datang semua. Maaf yang cuma separuh-separuh datang. Tapi ini saya mau tegaskan, selama kita masih hidup, engkau mesti banyak berdoa buat teman-teman saudara di rumahmu. Halo? Harus menangis buat anakmu yang keluyuran. Nangis. Saya beritahu sekarang, nangis. Nangis. Nangis buat suamimu yang gak tahu gereja. Nangis sekarang. Nangis buat pasanganmu. Nangis, saudara. Engkau nggak berdosa kalau engkau sudah membayar harga buat saudara-saudaramu. Karena kita mau lihat, kalau ada kombinasi iman di dalam satu keluarga, itu dia. Tuhan melihat iman mereka. Iman yang mau ditolong dan iman yang memberikan pertolongan. Jadi ini unity yang hebat yang sementara Tuhan lihat. Halo? Kesanalah diperintahkan orang, diperintahkan Tuhan. Berkat-berkat yang apa? Mengalir. Di mana? Dalam satu unity, dalam satu kebersamaan. 2 menit, jam 9 lewat 5. Dengar, pesan khotbah hari ini. Engkau harus mengejar apa yang gak biasa dilihat orang. Engkau harus mengejar sesuatu yang kalau dunia cuma bisa memberikan pertolongan jasmani. Engkau harus mengejar sesuatu yang sampai Tuhan tolong. Rohanimu, bersih dosamu. Makanya ketika satu waktu, saya pernah cerita mungkin ada orang bertanya, Bro itu hebat sekali bro itu kesembuhan. Orang berbondong-bondong di rumahnya, cuma disentuh cek. Saya bilang saya tidak mau mengklaim itu salah. Karena kalau dia masih pakai nama Tuhan, Yesus Kristus, saya bersyukur nama Tuhan kita masih bisa dipermuliakan lewat kesembuhan. Amin. Nggak usah menuding, nggak usah menghakimi, jangan ya. Saya pesan sini, jangan pernah menghakimi suatu mujizat kesembuhan. Hanya satu sebagai teolog saya bilang, dia harus membawa satu langkah ke depan. Dosa mereka harus diampuni. Haleluya. Tahu nggak, tante saya punya anak cacat. Oh, siapa namanya? Aduh. Waktu seorang pengkhotbah saya ke Manado, ke Stadion Kelabat, dia bawa anaknya. Saya di sana masih sekolah Alkitab. Apa? Saya bilang, tante, kalau cuman membawa anak cari kesembuhan, nggak usah. Tapi bawa untuk cari keselamatan. Mana yang kita kejar? Kesembuhan jasmani atau kesembuhan rohani? Halo? Ya. Saya berdoa semua di sini kaya raya. Saya berdoa buat generasi muda yang hebat pelayanan semua. Engkau diberkati Tuhan. Tapi saya juga sedang bergumul buat saudara supaya engkau jangan tersesat. Banyak orang-orang tersesat dalam gereja, bukan di dunia sana. Tapi saya berdoa, semua kita akan bersatu padu. Engkau pikir kami yang tahu keluargamu, kami gak mendoakan saudara. Kalau ada istri yang setia, suami yang setia, saya tetap berdoa, Tuhan biar suaminya engkau gerakkan. Tuhan anaknya gak aktif, bapaknya begitu setia. Tuhan anaknya engkau tangkap dia, di mana dia ada. Itu doa kami. Kenapa? Karena kami mau cari ini, satu unity kebersamaan yang akan menjadikan Tuhan beralasan memberkati kita dahsyat dan luar biasa. Yang tidak seperti dunia kerjakan. Haleluya. Oke. Hari ini kita dengar firman Tuhan dan saya percaya itu jadi kekuatan buat hidup kita. Kejar berkat yang dunia sampai mau bilang, aduh ini gak seperti biasa. Kalau cuma sembuh biasa. Sana di sana juga engkong itu bisa. Sana di sana juga opo itu bisa. Sana di sana juga itu paitua itu bisa, saudara. Tapi dengar baik. Wow, ini hebat. Karena ketika Tuhan pulihkan luar dalam jasmani rohani. Mari yang mau dipulihkan, kita berdiri semua. Kita taruh hati kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala. Saya mau mengajak saudara untuk berpikir. Saya kasih contoh, Anda berpikir. Seandainya satu waktu saya sakit. Sakit saya parah. Saya punya istri. Saya punya anak-anak. Saya tahu mereka akan mati-matian untuk saya bisa sembuh. Waktu saya cerita ini, coba saudara gambarkan di keluarga saudara. Saya gambarkan dalam saya sakit.
Saya tahu istri saya cinta saya. Saya tahu anak-anak saya. Mereka tidak mau kehilangan saya. Waktu mereka hanya sekedar cinta, tapi mereka tidak ada iman yang sama dengan saya tentang Tuhan. Maka mereka cuma dapat mengharapkan suatu spektakuler yang dunia tampilkan. Saya ingin papa sembuh, ayah sembuh. Tapi engkau mengusahakan seperti yang dunia bisa kerjakan, saudara. Apa maksudnya saya contohkan ini? Gini, waktu ada persoalan hidup saudara, maukah engkau suami istri dan anak-anakmu tidak hanya mencari solusi dari sekedar jawaban atau dari sekedar jawaban manusia? Maukah engkau membangun iman yang lebih dalam bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong keluar dari persoalan ini? Saudara, suami, istri, anak harus berpadu. Harus bermanunggal satu dengan yang lain. Sampai satu saatnya Tuhan di surga melihat, wow, iman mereka, iman kalian, iman seisi rumahmu hebat dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap jemaat Obaja diberkati Tuhan, karena iman mereka iman yang bermanunggal di dalam Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Kalaulah gitu saya juga. Ada yang mau didoakan atau yang mengembalikan milik Tuhan, datang berdiri di depan. Dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akhiri ibadah ini. Tangannya yang berlubang vakum masih terbuka menunggu kita yang mau datang dengan iman. Bahwa suatu pekerjaan yang spektakuler Tuhan kerjakan dan dunia bisa ternganga-nganga melihat ini. Wow, hebat sekali. Tidak seperti biasanya mujizat ini. Tak Tuhan cinta rumah tanggamu. Tuhan gak mau anakmu terhilang. Tuhan cinta suamimu. Tuhan gak mau suamimu tertinggal. Tuhan cinta istrimu. Tuhan cinta orang tuamu. Karena Tuhan tidak mau mereka tertinggal. Itu sebabnya Tuhan ingin berkata hari ini, Tuhan ingin lihat iman yang menunggal di rumahmu, supaya terjadi mujizat yang besar dalam hidup. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersentuh. Haleluya, kuasa Allah. Taruh berkat tangan hamba-Mu untuk menjamah setiap mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat yang mengalir bagimu. Ibu berjalan dalam kuat Tuhan. Kemurahan Allah ada padamu. Engkau akan dipulihkan jasmanimu. Engkau akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau diampuni karena darah Tuhan berkuasa mengampuni. Jadi berkat buat anak cucumu. Doakan, tangisi mereka. Mereka datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Berkat yang besar ini ada merasuk hidupmu suami istri. Inilah yang membuat engkau gagah hebat di dalam Tuhan. Dan apa yang engkau kerjakan semua berhasil. Setiap pergumulan hidupmu akan ada di sana, memberikan jalan keluar dan kemurahan, pertolongan, kesembuhan jasmani terjadi bagimu. Dan pemulihan iman keluarga rumah tanggamu sampai kepada anak-anakmu diberkati, dijamah di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, berjalan dalam kuat baru. Setiap doamu gak pernah gagal, karena Tuhan tidak pernah membiarkan setiap doa dalam tangisan. Tuhan akan jangkau orang seisi rumahmu untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan bersamamu. Suami, anak-anak, dan orang tuamu diberkati, diselamatkan. Terima janji
kelimpahan kemuliaan Tuhan. Allah akan melirik kehidupan seisi keluargamu dalam iman percaya semuanya. Kau suami istri dan anak-anakmu dan orang tuamu diberkati. Dan iman ini akan Tuhan tilik supaya kau melihat mujizat yang besar. Kau berobat, Fanny ada di ibunya yang ada, yang sedang kau berobat. Kau percaya mujizat akan terjadi dan Fanny disembuhkan dalam nama Yesus. Jadi anak muda yang hebat, berjalan dalam kemuliaan dan kekuatan. Tuhan jangkau seisi rumahmu. Tuhan jangkau ayahmu, ibumu, saudaramu yang lain. Tuhan ingin ada terjadi iman menunggal di rumahmu, sehingga mereka tidak pernah tertinggal apapun beban hidup. Anak muda, ini berkat Tuhan. Terima dalam kuasa dalam nama Yesus. Berjalanlah dalam kemuliaan kelimpahan kasih Tuhan. Anak muda, remaja yang hebat, bangun imanmu sedini mungkin. Engkau akan menjadi pola dalam keluarga orang tuamu. Engkau dan seisi rumah orang tua diberkati dan mujizat terjadi yang dunia gak pernah beri. Tuhan beri bagimu di dalam nama Yesus. Kemurahan kebaikan Tuhan terjadi bagimu di dalam nama Yesus. Tuhan mendidik keluargamu, Tuhan jangkau suamimu, anakmu. Tuhan kenal setiap air matamu dan pergumulanmu atas mereka. Hamba berdoa, biarlah terjadi kemenunggalan iman dalam keluarga ini Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus. Serta berkat-berkat Tuhan pasti mengalir. Terima berkat ini sekarang selamanya. Kemurahan kebaikan Tuhan berjalan dalammu, menjadi remaja yang hebat dan kuat. Tetap percaya sama Tuhan, pegang janjinya ya dan amin. Engkau akan melihat pekerjaan Tuhan di hari esok, sampai keluargamu, orang-orang tuamu, seisi rumahmu menjadi orang-orang diselamatkan karena ada remaja yang hebat. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan pakai anak muda ini, seorang remaja yang pelayanan di hadapan Tuhan. Kekuatan Tuhan merasa memberkati dia, dia menjadi berkat buat orang tua, buat seluruh yang lain. Kekuatan Tuhan akan ada padamu dan terima janji ini di dalam nama Yesus. Orang tua yang hebat, engkau dan seisi rumahmu, suami, anak cucumu akan dijangkau Tuhan, memiliki iman yang teguh, sehingga kau diberkati Tuhan dalam kuasa-Nya yang besar. Dan keluargamu menjadi keluarga yang bermantunggal dalam iman kepada Tuhan. Terima ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa kasih Tuhan ada padamu, anak remaja yang hebat. Imanmu akan bertumbuh dalam kuat baru. Jadilah setia, karena Tuhan ingin engkau jadi berkat di tengah rumah tangga, di tengah keluarga, di isi rumahmu. Kau akan menolong orang tua dan siapa yang lain untuk mereka dapat mengenal Tuhan, sehingga terjadi iman yang menunggal di keluargamu. Janji dan kuasa Tuhan ini berlaku hadir. Terimalah sebagai kebaikan Tuhan atas hidupmu dalam namanya Yesus. Haleluya. Kuasa kalau lain ditolong, saya tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang ajaib dan sungguh besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Setiap hati diberkati, dijamah. Tidak ada yang pulang percuma. Semua menerima benih ini yang tertanam dan kemudian bertumbuh menjadi sebuah pohon kekuatan di hidup setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa yang keluarga-keluarganya yang sakit, di dalam nama Yesus sembuh. Hamba berdoa buat saudari Lina yang sakit, demi kuasa-Mu dia dipulihkan. Dan setiap kami yang hadir di ibadah pertama ini akan pulang dalam kekuatan Tuhan. Dan akhirnya kami percaya pertolongan Tuhan dahsyat bagi kami.
sebagai bagian dari gereja Pentakosta di Indonesia, hamba berdoa. Hari Selasa nanti akan ada mubes besar gereja PDI Tuhan. Ini yang kami minta kepada Tuhan, berikan kami pemimpin yang Engkau kehendaki. Siapapun kami takluk dan tunduk kepada apa yang Tuhan pilih. Kami hanya bisa mengira-ngira, tapi Tuhan yang menetapkan. Demi kemuliaan Tuhan sendiri di organisasi GPDI yang sudah 100 tahun ini Tuhan. Biar kami terus eksis di dalam Tuhan karena Tuhan ada di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur doa kami. Dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Serahkan langkah pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat, jalan kaki berkendaraan sama. Tuhan menolong dan memimpin kami. Dan angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, tetap beriman dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala kasih dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Pengumuman saudara bisa lihat di warta atau di grup WA kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.